Sudah berhari-hari. Keluar pun tidak berani. Mengeluh pun sama saja. Teruskan saja. Teruskan. Memang saya hanya wanita biasa. Saya hanya seorang manusia. Paruh baya tanpa daya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kalian adalah generasi yang cerdas, tapi gagap. Kalian adalah generasi yang kuat, tapi lemah. Hei, anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian, kalian lupa apa yang selalu saya dan mbah-mbahmu ceritakan. Kalian sudah terlalu sibuk dengan kesenangan masa depan yang nanti akan membuat kalian lemah. Dan nanti kalian akan hancur. Seberapa lama kalian bisa bercengkrama dengan orang-orang di sekitarmu? Seberapa lama kalian bisa tertawa, sedih, dan bahkan saling beradu argumen dengan orang-orang yang lebih tua dengan kalian? Ora mutu, babar pisan. Kalian hanya heboh dengan hal-hal yang selalu dibicarakan, tapi tanpa ada faedahnya. Kalian bicarakan, kalian diskusikan perihal orang yang sedang kamu lagi joget, sedang memamerkan auratnya. Lalu kalian kucingkan sana-sini. Bahkan, lebih parahnya lagi, kalian tiru. Pleketek, sayang kau jadi isin dan miris. Nah, ini lagi. Seberapa sering kalian bertanya tentang kahanan, keadaan? Seberapa besar rasa tahu ingin kalian tentang hal-hal di masa lalu? Pasti kosong. Bagi kalian, itu tidak mungkin menyenangkan. Bagi saya, dulu, hal yang paling menyenangkan adalah mendengarkan cerita dari orang tua saya. Bapak, ibu, selalu menceritakan tentang hal-hal di masa lalu. Tentang ekonomi, politik, dan perihal saling menjaga. Bapak selalu menghisap rokoknya, sedangkan ibu menyulam. Kami selalu berkumpul pada jam yang sama. Setelah sholat isya, di ruang tengah, di setiap akhir cerita, mereka selalu berpesan, "Duk, dadi wong kuwi kudu sabar narima, kudu ngerti papanan panggonan, sing andhap, sing asor, sing lungting nolong marang liyan." Pesan ibu yang masih saya pakai sampai saat ini. Dan beberapa pesan dari bapak juga masih saya ugemi dan lakukan sampai saat ini. Duk, yen kowe wani, aja wedi-wedi. Yen kowe wedi, aja wani-wani. Lan dadi manungsa kuwi kudu sing jujur. Makanya sampai saat ini saya selalu menaati itu. Tapi itu dulu waktu bapak dan ibu masih ada. Sekarang saya hanya dianugerahi satu orang putri. Sudah kulakukan tugasku sebagai orang tua untuk menyekolahkannya hingga menjadi sarjana kedokteran. Karena memang cita-citaku dan almarhum suamiku ingin membuat putriku menjadi orang yang paling berguna, penolong saat situasi mendesak dan sulit. Karena aku dan suamiku bukanlah dari keluarga yang kaya, hanya ada warisan tanah sepetak untuk modal anakku kuliah. Tapi dengan kesungguhan dan ikhtiar kami, putriku bisa lulus menjadi seorang dokter. Setelah lulus,
putriku berhasil diterima di rumah sakit besar di ibu kota. Hati kami rasanya berat saat berpisah. Tapi mau tak mau, kami harus mengikhlaskannya. Karena itu demi kebaikan dia juga. Hanya ada secari kertas yang mengirim kabar dari anakku. Dan kabar dari tetangga juga menjadi penyalur berita. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Juru bicara Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID. Dan pada waktu itu, dengan suasana yang sama, mereka membawa kabar yang sangat membuatku terpukul. Mereka membawa kabar bahwa putri sematawayangku, separuh sohku telah kembali. Dikarenakan mendung yang membawa wabah tak kunjung terang. Tidak hanya itu, setelah kepergian putriku, suamiku, belahan jiwa keduaku menyusul. Sebenarnya memang penyakitnya sudah bertahun-tahun melekat di tubuhnya karena faktor usia semakin bertambah. Tak satupun orang di sekelilingku yang menjenguk, bahkan mengantarkan beliau ke rumah sakit. Yang tragis lagi, di akhir hayatnya, aku tidak tahu bagaimana wajah terakhir mereka. Tak seutas bunga pun aku taburkan. Tak setetes air pun aku siramkan. Tak sebaik doa pun aku bisikan ke telinga mereka. Tak satu pun, tak sedikit pun. Tubuh ini lemas, otak ini buntu, mata ini deras, sangat deras meneteskan air. Oh, apa ini? Putus asa, marah, kecewa. Ingin kumpat mereka, ingin ku. Aku tidak peduli wabah ini tentang keegoisan dan ambisi orang-orang yang menghalalkan segala cara dan tidak memperdulikan manusia lain. Aku tidak peduli dengan keadaan ini demi meraup keuntungan pribadi, menumpangi penderitaan kaumnya. Aku sangat-sangat tidak peduli. Penyakit ini dari Tuhan, tapi kalianlah yang membuat saya seperti ini. Bahkan sampai saat ini saya masih diteror oleh ketakutan-ketakutan serta peralihan zaman yang terbalik. Siapa yang membuat? Manusia. Sudahlah. Ini semua sudah terjadi. Semua sudah kita lalui. Kelak akan ada dunia baru, kebiasaan baru, dan aturan-aturan yang baru yang akan sangat sulit kita putuskan. Makanya, belajarlah dari sejarah, dengarkan cerita, membaca, dan berpikirlah seperti manusia yang memanusiakan manusia. Setelah kalian ingat, ceritakanlah kepada anak dan cucu kalian kelak. Kita sudah sangat berubah.
dan bukan kita lagi. Kita adalah orang yang perlahan-lahan sudah dipengaruhi. Sudah tidak tahu lagi siapa diri kita. Kita lahir dari tanah yang sama. Kita minum dari tanah yang sama. Kita menghirup udara dari tanah yang sama. Dan kelak, mati pun, kita akan kembali pada tujuan yang sama. Lantas,